Apakah apakah soal satu udah nomor satu? Kalau ada yang sudah, boleh di-share. Sampel berukuran N dari distribusi dengan fungsi kumulatif fx sama dengan 1 min per x. Untuk x lebih besar sama dengan 1. Dan 0 untuk lainnya. A. Tentukan kumulatif dari nilai urutan terkecil. Yang B. Tentukan distribusi limit dari nilai urutan terkecil. Yang C. Tentukan distribusi limit dari urutan terkecil pangkat N. Lalu yang kedua, sebuah sampel ukuran N dengan kumulatif fx sama dengan 1 plus E pangkat min x pangkat min 1, x-nya seluruh bilangan real. Kemudian, apakah urutan terbesar memiliki distribusi limit? Jika urutan terbesar min ln n memiliki distribusi limit, apakah urutan terbesar min ln n memiliki distribusi limit? Ya, tentukan. Emang cuma ini cek, ya cek dulu. Terus dapat password, aku dapat password. Ya, kalian bisa melihat yang contoh di atas, misalkan cara mengerjakannya bagaimana. Nah, ini kan distribusi limit. Nah, ini mirip contoh soal nomor 2. Oke, siapa yang sudah selesai? Oke, terima kasih. Jadi kan di soal itu kita diketahui untuk fx-nya itu 1 min 1 per x untuk x di antara 1 sampai tak hingga. Maka yang bagian A itu disuruh mencari CDF dari fx min x-nya itu. Berarti kalau misalkan fx min x itu kan sama dengan p x min kurang dari sama dengan x, maka bisa kita ubah menjadi 1 min p x min besar x. Lalu 1 min p dalam kurung x1 besar x, x2 besar x, x3 besar x, sampai seterusnya, sampai xn besar x. Maka bisa kita ubah tulisnya menjadi 1 min p x1 besar x kali p x2 besar x kali p x3 besar x, sampai seterusnya, sampai p xn besar x. Maka berarti ini kan sama aja bentuknya itu 1 min p x1 besar x pangkat n. Karena dikali seterusnya sampai dengan n. Berarti 1 min dalam kurung 1 min p x1
kecil sama dengan X pangkat N. Berarti 1 min 1 min fx X pangkat N. Berarti kita dapat fx min X itu atau CDF itu 1 min dalam kurung 1 per X pangkat N, di mana X itu berada di antara 1 sampai hingga, dan 0 itu untuk X yang lainnya. Ya. Sudah? Sudah, Ya, Bu. ini yang A ya. Di sini X min itu diganti dengan Y saja. Jadi kamu bisa memisalkan X min-nya itu atau Y sama dengan X min. Ya, ya, ini kamu bisa menurunkan rumus fungsi kumulatif untuk X min ya. Lebih bagus bisa menurunkan, namun juga ada di buku itu di persamaan 657, 658, 659 ya. Itu untuk kumulatif dari X min, kumulatif dari XK, dan kumulatif dari X max. XK itu urutan ke K. Nah, berarti di sini kumulatif dari Y-nya adalah X min, ya. Berarti ini bisa diganti F atau G notasinya. Kalau F itu sudah kumulatif untuk X, maka kamu bisa mengganti ini dengan G. GY, Y besar, Y peubah acak, dalam kurung Y kecil. Yaitu sini sama dengan, berarti di sini fx untuk X itu tadi fx-nya adalah 1 min seper X ya. Jadi kamu jabarkan dulu, 1 dalam kurung, 1 min dalam kurung, 1 min seper Y. Atau sama dengan 1 min seper Y pangkat N. Ya, ini variabel ubahnya dalam Y karena kita bisa menyederhanakan ya. Boleh saja di sini X min ya. Kita bisa menyederhanakan penulisan Y menjadi X min. Jadi 1 min seper Y pangkat N. Ini untuk GNY-nya atau G1 Y1-nya. Lalu limitnya, oh iya, ini untuk jawaban yang A ya, betul ya. Untuk yang B, silakan yang lain. Baik, terima kasih, Bu. Ya, Ibu, saya mau coba jawab yang B. ya, silakan. Dengan siapa? Aurel. Ya, Nah, tadi kan udah didapat di A itu kalau misalnya hasil itu 1 dikurang 1 per X pangkat N. Nah, kalau setelah dilimitin, limit dari N menuju juta hingga dari 1, oh ya, yang jawaban A tadi belum saya tulis lengkapnya, Bu. Jadi saya langsung jawab yang langsung nyalin yang B. Nah, limit N menuju juta hingga dari 1 itu 1, dan kalau misalnya eh 1 per X dipangkatin N-nya menuju juta hingga dia akan mendekati 0, jadi hasil limitnya itu 1. iya, kurang lengkap ya, Iya, Bu. Aurel ya. Di sini aku nggak bisa nulis ya, sorry. Jadi di sini harus ada untuk X berapa atau untuk Y berapa. Tadi ini transformasinya transformasi Y ya. Kalian bisa mengganti Y sama dengan X min ya. Jadi ini untuk X berapa atau untuk Y berapa, ini 1. Memang kumulatifnya 1 ya, total kumulatif ya. Tapi dia bernilai dari 0 sampai 1. Di sini nolnya belum muncul. Kira-kira gimana ini untuk nanti kamu bisa menggambarkan grafik dari limit distribusinya ini berupa apa? Apakah berupa degenerate distribution atau bukan?
Kira-kira degenerate atau bukan ini? Oke, makasih ya Aurel. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Ibu melengkapi saja dari jawaban Aurel tadi. Jadi yang 1B ya, mencari eh, misalkan Y-nya sama dengan minimum ya, X1,2N. Tadi sudah ditulis untuk Y1, Y1, jadi Y1 itu minimum ya. Y1, Y1 tadi dari jawaban Vira diperoleh sama dengan 1 min 1/, Y pangkat N ya. Untuk Y-nya dari 1 lebih besar dari 1. Sekarang ini 1A ya. 1B kita mencari limit dari fungsi kumulatifnya. Ini sama dengan limit dari 1 min 1/, Y pangkat N sama dengan 1 min limit 1/, Y pangkat N. Nah, kita lihat Y-nya ini, dia memiliki kumulatif untuk Y lebih besar sama dengan 1 sampai tak hingga. Jadi nilainya berapa ini? Kalau Y-nya 1, berarti 1 min 1 ya, 0. Jadi Y itu lebih kecil sama dengan 1. Karena 1 masuk sini kan, 1 min 1. Kalau Y-nya lebih dari 1, maka limit Y lebih dari 1, berarti ini penyebutnya akan menuju tak hingga ya. 1 min 0 yaitu 1. Kalian bisa menggambar grafiknya, grafik dari limit distribusi ini. Berarti grafiknya ini Y dan ini GY ya, atau GY, limit distribusinya. Berarti untuk Y lebih kecil sama dengan 1, dia 0. Untuk Y lebih besar 1, dia 1. Berarti ini adalah degenerate distribution. Dia akan konvergen stokastik ke nilai 1. Ini ya. Ini untuk 1B, 1C, apakah sudah ada? Maaf Bu, untuk whiteboardnya bisa tampilkan lagi nggak Bu? Yang mana ya tadi ya? Sorry, apa yang satunya? Soal-soalnya juga bisa ini ya, dicek ya. Ini momen, momen fungsi pembangkit momen. Nah ini mencari peluang Weibull. Ini untuk menggunakan central limit theorem. Ya. Mbak Teta.
Ini 73 sudah ya kemarin. Ini untuk mencari distribusi dengan menggunakan transformasi Z. Transformasinya ada dua jenis. Di sini yang pertama itu transformasinya adalah Zn menggunakan sigma xi, jadi total amatan. Tapi di sini min n mu per akar n kali sigma. Nah, sekarang transformasi kedua itu kalau pembilang dan penyebutnya dibagi dengan n. Jadi pembilang dibagi dengan n, maka ini menjadi sigma xi per n itu adalah x bar. Jadi x bar min mu per sigma per akar n. Itu transformasi kedua. Nah, ini ya, x bar min mu per sigma per akar n. Dia akan berdistribusi normal baku. Jadi x-nya itu bebas distribusinya, diskrit atau kontinu. Kalian cari dulu mu dan sigma. Lalu gunakan transformasi ini, maka dia berdistribusi normal baku. Lalu di sini distribusi untuk distribusi yang sudah diketahui jika digunakan transformasi. Misalkan di sini dari distribusi binomial kita akan transformasi ke menggunakan transformasi central limit theorem tadi. Katakan di sini contoh 731 sampai 733 menunjukkan limit distribusi, berbagai limit distribusi tergantung dari bagaimana urutan peubah binomial. Lalu di sini peubah binomialnya distandarisasi ya. Standarisasi, kemudian P jika N menuju tak hingga. Contoh 731, misalkan ini YN binomial NP, YN itu sigma dari XN. Jadi di sini kalian bisa mengganti ya, kalau misalkan ada transformasi sigma X atau X min atau X max itu bisa kalian ganti dengan Y, ubah baru aja. Jika P kecil, maka YN akan berdistribusi Poisson NP. Ya, jadi Poisson itu adalah distribusi binomial jika P-nya itu kecil. Kalau binomial itu dari percobaan Bernoulli yang P-nya itu seimbang. Jadi P-nya itu peluang suksesnya itu setengah. Misalkan melempar mata uang ya, muncul angka dan gambar itu peluangnya sama. Nah itu diulang-ulang, maka peluang muncul sukses adalah distribusi binomial. Jika peluang suksesnya itu kecil, peluang muncul kejadian itu kecil, itu berdistribusi Poisson. Atau Poisson juga bisa dianggap peluang suatu kejadian dalam suatu selang waktu atau dalam suatu area. Misalkan kalian memiliki areanya adalah sebuah halaman buku. Ya, kalian menemukan kesalahan-kesalahan cetak itu sangat kecil. Misalkan peluang sukses adalah peluang menemukan kata-kata yang salah cetak. Nah, itu eh, berdistribusi Poisson. Sama karena dia dibatasi oleh suatu area dan juga peluang muncul kejadiannya itu kecil. Kita akan melihat di sini transformasi untuk distribusi binomial. Ini salah satu kriteria ya. NP lebih besar sama dengan 5. Jadi N-nya bisa kalian cari kan. Misalkan P-nya itu peluang muncul sukses sama dengan gagal, berarti P-nya 0,5 ya. Berarti N-nya itu lebih besar sama dengan 10. Kalau P-nya makin kecil, maka di sini misalkan P-nya 0,1,
Berarti N-nya itu lebih besar dari 50 untuk pendekatan ke distribusi normal. Jadi untuk pendekatan dari distribusi binomial ke normal, di sini biasanya menggunakan kriteria NP lebih besar sama dengan 5 dan NP lebih besar sama dengan 5. Nah, di sini tergantung akurasi yang diinginkan ya. Berarti kalau ingin akurasi sebesar mungkin, maka N-nya juga harus cukup besar. Contoh, misalkan peluang seorang pemain basket untuk apa, memasukkan bola ke itu gawang itu peluangnya adalah 0,5. Jika diambil 20 shots, maka berapa peluang dia dapat masukkan bola paling sedikit 9. Jadi 20 kali lemparan, berapa peluangnya paling sedikit 9. Nah, kita bisa menghitung menggunakan rumus binomial. Jadi di sini paling sedikit 9, berarti sama dengan peluang Y lebih besar sama dengan 9 untuk 20 lemparan. Ya, ini sama dengan 1 min peluang Y lebih kecil sama dengan 8. Y lebih kecil sama dengan 8, ini sama dengan, ini notasinya kalian jangan lupa ya, YN itu adalah Y indeks N, itu pengganti dari sigma XI. I dari 1 sampai N. Jadi ini jumlah dari sukses. Jumlah dari sukses untuk N percobaan. Jadi kalau Y20 berarti ini banyak sukses dari 20 percobaan. Misalkan ini lebih besar dari 9, berarti banyak suksesnya 9, 10, 11, dan seterusnya ya. Berarti ini 1 min peluang Y20 lebih kecil sama dengan 8. Kalian menghitung satu-satu, lebih kecil sama dengan 8, itu berarti ada peluang sukses 1, 2, 3, sampai 8. Atau di sini sama dengan 1 min sigma, ini rumus peluang binomial, kombinasi 20Y, P pangkat Y, Q pangkat N min Y. Ini dihitung satu-satu, Y-nya mulai dari 0 sampai 8, diperoleh hasil eksak. Ini adalah nilai eksak dari perhitungan secara langsung menggunakan peluang binomial, yaitu 0,7483. Nah, sekarang kita bisa transformasi kan tadi, transformasi menggunakan central limit theorem, sehingga dia akan berdistribusi normal baku. Peluang Y20 lebih besar sama dengan 9, sama dengan 1 min peluang Y20 lebih kecil sama dengan 8. Jadi ini ditransformasi peluang Y20 min mu, mu-nya adalah NP 10 per akar NPQ. 20 kali 1/4 ya, akar 5. Lebih kecil sama dengan 8 min 10 per akar 5. Ini adalah Z ya, distribusi Z, atau ini ditulis menjadi seperti ini. C dari 8 min 10 per akar 5, ini adalah penulisan lain dari peluang Z lebih kecil sama dengan 8 min 10 per akar 5. Jadi ini kalau distribusi normal itu simetri, misalkan di sini 8 min 10 per akar 5, maka ini adalah C-nya. C dari 8 min 10 per akar 5. Jadi ini menyatakan besar luas di sebelah kiri dari angka tersebut. Ini sama dengan 1 min C min 0,89 diperoleh 0,8133. Nah, ini berbeda dengan hasil eksak perhitungan kita. Yang dipakai yang mana? Tentu saja yang perhitungan eksak. Karena ini sesuai dengan distribusi peluangnya, dia binomial. Dan peluangnya juga sekian. Ini adalah peluang yang benar. Kalau ini pendekatan.
pendekatan ke distribusi normal. Berarti dia masih kurang akurat ya perhitungannya. Kemudian di sini dilakukan penyesuaian. Penyesuaiannya ini di sini binomial itu distribusi diskrit. Normal distribusi kontinu. Nah, di sini kita melakukan pendekatan supaya perbedaannya itu sedikit. Jadi antara perhitungan yang sesungguhnya, yang empirik, yang di sini eksak, perhitungan peluang eksak dengan pendekatan ini selisihnya sekecil mungkin, maka di sini dilakukan koreksi kontinuitas. Nah, jadi di sini setiap peluang binomial ini sama dengan menghitung nilai pada area dengan tinggi B, Y, N, P pada interval Y min 0,5 sampai Y plus 0,5. Jadi kalau dia diskrit, maka di sini peluang di suatu titik Y itu bisa diketahui dari sebuah ini ya, histogramnya ini. Luas dari histogram atau luas dari persegi panjang ini. Kalau diskrit kan berarti peluang suatu nilai itu ada ya. Persegi panjangnya itu lebarnya adalah Y min 0,5 sampai Y plus 0,5. Jadi ini lebarnya adalah 1. Tingginya ini adalah nilai binomial Y, N, P. Ini tingginya kalian bisa menggunakan kombinasi NY, P pangkat Y, Q pangkat N min Y. Ya. Ini besar dari tingginya. Ya. Sehingga ini luasnya adalah 1 kali ini. Namun jika dia kontinu, maka dia tidak memiliki nilai untuk satu titik. Jadi misalkan distribusi normal, di sini Y, normal NP, NPQ. Jadi mu-nya adalah NP, variansinya adalah NPQ pada binomial. Ini untuk pendekatan normal. Ini adalah luas dari suatu area ya di antara interval tersebut. Sebagai contoh misalkan ya, di sini N20, P 0,5, Y-nya sama dengan 7. Jadi di sini dengan perhitungan eksak diperoleh 0,0739. Kalau dengan aproksimasi itu seperti ini. Jadi kita membandingkan ya distribusi normal seperti ini dan binomial itu menggunakan segi 4 segi 4. Jadi kalau menggunakan binomial itu luas segi 4 ini lebarnya 1 dan tingginya adalah nilai binomial tadi. Sedangkan kalau luas di bawah area di sini luasnya adalah ini. Ini untuk aproksimasi. Aproksimasinya itu terlihat di sini yang diberi blur ya. Nah, berarti di sini ada selisih. Ini adalah selisihnya, selisih tadi, perhitungan eksak dan perhitungan aproksimasi. Ini kalau satu area, misalkan 7 ya. Kalau 8, berarti di sini selisihnya makin banyak. Selisihnya ini yang terlihat dari selisih antara pendekatan dan eksak, nilai eksak. Oleh karena itu, di sini diberi koreksi kontinuitas. Koreksi kontinuitasnya adalah sebesar C
7 plus 0,5, misalkan Y-nya itu 7, maka ini Y plus 0,5 min mu per sigma min C 6, Y min 0,5 min 10 per sigma. Jadi di sini koreksi kontinuitas. Ini Y plus 0,5, ini Y min 0,5 ya. Jadi si Y plus 0,5 min mu per sigma min C ini. Ini selisihnya ya. Pengurangnya ini. Nah, sekarang untuk menghitung peluang binomial menggunakan koreksi kontinuitas. Tadi sudah kita ketahui untuk PY20 lebih besar sama dengan 9, itu sama dengan 1 min PY20 lebih kecil sama dengan 8. Sama dengan 1 min C 8,5 min 10 per akar 5. Ini menjadi 8,5 di sini. Karena kalau ini mu, ya, mu-nya itu 10 ya. Mu sama dengan 10, di sini 8. Kalau dia lebih kecil dari mu, maka dia ditambah dengan setengah. Kalau di sini lebih besar dari mu, maka dia dikurangi 0,5. Jadi ini 8,5 min 10 per akar 5. Jadi 1 min C min 0,67. 0,7486. Nah, ini mendekati nilai eksak, perhitungan eksak kita. Di sini ada 0,7483. Sudah dikoreksi, di sini 7486. Ya, hampir ya selisihnya jauh berkurang ya, selisih perbedaannya. Kalau dia pada suatu interval, menghitung peluang pada suatu interval, misalkan peluang Y lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Maka di sini berarti C B plus 0,5 min NP per sigma min C A min 0,5 min NP per sigma. Ya. Batas atasnya bisa ditambah dengan 0,5. Batas bawahnya dikurangi dengan min 0,5. Ini bermanfaat juga untuk distribusi selain binomial, untuk diskrit, distribusi hipergeometrik, distribusi Poisson, dan sebagainya. Ini tadi pendekatan diskrit ke kontinu. Ini ada koreksi-koreksi kontinuitas di sini. Ini contoh Y Poisson N. N-nya bilangan bulat, positif. Maka YN itu pengganti dari sigma XI, I dari 1 sampai N. XI berdistribusi Poisson 1 parameternya. Kemudian dengan central limit theorem, transformasi Zn itu adalah YN min mu, mu-nya adalah N ya, per YN min mu per sigma. Nah, di sini untuk distribusi Poisson, itu cirinya adalah mu sama dengan sigma. Sigma kuadrat sama dengan mu. Nah, jadi kalau mu-nya adalah N, di sini mu-nya ya, berarti Poisson itu parameternya adalah mu. Jadi kalau Poisson 1, berarti 1 ini adalah parameter. Untuk 1x. Kalau ada n, x, maka di sini Poissonnya mu-nya adalah n. Sehingga di sini yn min mu, mu-nya adalah n per sigma. Nah, ini sigmanya adalah akar n. Berdistribusi, limit distribusinya adalah distribusi Z. Z-nya berdistribusi normal 0,1.
Jadi YN tadi adalah sigma XI, X-nya Poisson 1 akan berdistribusi normal dengan mu N dan sigma kuadratnya N. Misalkan untuk N sama dengan 20, kita ingin menentukan peluang Y20 di antara 10 sampai 30. Ini kita hitung peluang eksaknya. Ini adalah fungsi peluang distribusi Poisson. Sigma dari E pangkat min 20 pangkat Y per Y faktorial, Y dari 10 sampai 30, sebesar 0,982. Menggunakan pendekatan dengan distribusi normal, diperoleh ini C 30 plus 0,5 min 20 per akar 20 min C 9,5 min 20 per akar 20 ya, peroleh 0,981 ya. Ini sangat dekat dengan nilai eksaknya. Jadi untuk peluang suatu interval, maka di situ titik ujungnya plus 0,5, titik ujung kiri minus 0,5 ya. Distribusi normal asimptotik. Dari central limit theorem, jika transformasinya adalah transformasi standardis, transformasi standardis itu dikurangi dengan min dibagi dengan sigma, maka Zn akan berdistribusi, memiliki distribusi limit ke Z yang berdistribusi 0, 1 ya, mu-nya 0, sigma kuadratnya 1. Kita akan mencari distribusi Xn bar ini akan berdistribusi normal mu sigma kuadrat per N. Ini sudah diketahui sebelumnya ya. Definisi 751, jika Y1, Y2, dan seterusnya adalah barisan peubah acak, M dan C adalah konstanta, sedemikian sehingga transformasi Zn sama dengan Yn min M per C per akar N. Jadi M dan C itu konstanta, jika ditransformasikan menjadi Zn, nah, Zn itu adalah transformasi dari Yn min M per C per akar N, akan berdistribusi Z01, N normal 01, maka Yn dikatakan memiliki distribusi normal asimptot dengan min asimptotnya adalah M dan asimptot variansnya adalah C kuadrat per N. Jadi ini Y1, Y2 itu barisan peubah acak ya. Barisan peubah acak dan kita bisa mencari M dan C. Sehingga kalau ditransformasikan Yn min M per C per akar N memiliki distribusi limit Z Zn01, maka M dan C itu M-nya adalah min asimptot dan C kuadrat per N adalah varians asimptot. Dengan Yn-nya memiliki asimptot normal. Ini contoh aplikasinya, misalkan dari contoh 463 ada N sama dengan 40 baterai ya, misalkan electrical path, waktu hidup electrical path. Jadi waktu hidupnya di sini dimodelkan sebagai distribusi eksponensial. Ya, biasanya seringkali waktu hidup alat-alat elektronik itu dimodelkan sebagai distribusi eksponensial. Misalkan di sini XI berdistribusi eksponensial 100. Kalian bisa mencari mu dan sigma kuadratnya, lalu ditransformasikan menjadi Zn, lalu dengan central limit theorem
Xn bar itu akan memiliki distribusi asimtot normal dengan min M sama dengan 100 dan variansi C kuadrat per N-nya sama dengan 250. Ya, kalian bisa mencari kan karena di sini diketahui distribusinya, maka bisa dicari min-nya. Min-nya adalah 100. 100-nya ini sebagai M dan variansinya 250. Jadi 250 ini dijadikan bentuk 10.000 per 40. Munculkan C kuadrat per N. Jadi C kuadratnya bisa dicari atau C-nya bisa dicari. Yaitu C-nya 100. Karena 250 ini 10.000 per 40. N-nya itu 40. Jadi C-nya 100. Distribusi asimtot dari statistik urutan. Di sini sebelumnya subbab 71 sudah dijelaskan statistik fungsi kumulatif dari statistik urutan terbesar dan urutan terkecil dan juga dicari limit distribusinya. Limit distribusinya sudah ditunjukkan sebelumnya bahwa untuk statistik urutan terbesar dan terkecil bisa jadi dia merupakan degenerate distribution dan bukan distribusi normal. Nah, di sini kita ingin menunjukkan bahwa terdapat central order statistik yang memiliki distribusi asimtot normal. Jadi kalau statistik urutan biasa, maka limit distribusinya bukan distribusi normal. Nah, ini dibuat istilah central order statistik yang memiliki distribusi limit asimtot normal. Teorema 731, X1 Xn, sebuah sampel acak. Ya, Xi-nya sebuah sampel acak dari distribusi kontinu dengan fungsi peluang Fx. Kontinu dan tidak nol pada persentil ke P. Di mana di sini persentil ke P adalah XP untuk P di antara 0 sampai 1. Jika K per N itu menuju P ya. Jadi K min NP itu terbatas, maka barisan urutan ke K dari X, yaitu XKN, akan berdistribusi asimtot normal dengan min XP dan varians C kuadrat per N, di mana C kuadratnya adalah P kali 1 min P per FXP kuadrat. Ya. Jadi di sini diketahui dulu X-nya berdistribusi kontinu, diketahui fungsi peluangnya, dan dia fungsi peluangnya itu tidak nol pada persentil ke P. Untuk P dari 0 sampai 1. Jika K per N itu menuju P ya, untuk N menuju tak hingga. Jadi K per N itu, K itu urutan ke K ya, urutan ke K per N mendekati P. Jadi misalkan di sini P-nya itu di antara 0 sampai 1. Jadi K per N itu menuju P atau K min NP itu terbatas, maka urutan ke K XKN akan berdistribusi asimtot normal. Min-nya adalah XP dan variasinya C kuadrat per N. Ya. C kuadratnya dapat dicari seperti ini. P kali 1 min P per FXP kuadrat. Contoh, X1, X2, sampai Xn, sampel acak dari eksponensial. Xi eksponensial 1. Maka Fx-nya, fungsi peluang dari eksponensial 1 itu E pangkat min X. Dan fungsi kumulatifnya 1 min E pangkat min X. Ya, ini fungsi peluang dan fungsi kumulatif untuk eksponensial 1. Kalian mencari dulu
Lalu misalkan untuk N genap, N ganjil ya. N ganjil, maka K itu bilangan genap ya. K N plus 1 per 2. Nah, K itu bilangan di tengah-tengah. Misalkan N-nya itu 5, misalkan. Berarti K itu 5 plus 1 per 2. K-nya sama dengan 3. Berarti XK itu urutan ke-3. Nah, dia adalah median. Ya, sesudah diurutkan, urutan ketiga dari 5 itu berarti median sampel. Misal YK sama dengan urutan ke K dari X. Jika P sama dengan 0,5, maka mediannya adalah X 0,5 sama dengan min len 0,5 sama dengan len 2. Ini, kalian bisa mencari di sini mediannya. Berarti X 0,5 itu min len 0,5 sama dengan len 2. Nah, ini menjadi mu untuk distribusi dari XKN. C kuadratnya tadi adalah variansinya ya. C kuadratnya dicari dulu 0,5 kali 1 min 0,5 per F len 2. Jadi C kuadratnya sama dengan 1, maka variansinya adalah C kuadrat per N, sama dengan 1 per N. Beberapa contoh lain. Kalian bisa melihat contoh lain, ini X1, XN uniform. Dari XI-nya berdistribusi uniform. Jadi kalian mencari fx dan fungsi kumulatifnya. Misalkan N-nya ganjil, maka K sama dengan N plus 1 per 2 itu statistik urutan yang tengah ya, median. Ya. Dari median ini kalian mencari dulu peluang dari Y. Misalkan YK itu adalah urutan ke K dari N. Jadi di sini K-1 sama dengan N-K. Ya. K-1 sama dengan N-K sama dengan N-1 per 2. Nah, dari persamaan 6, 5, 8 ya, untuk urutan ke K itu fungsi peluang 6, 5, 3. Urutan ke K itu fungsi peluangnya seperti ini. Jadi persentil, misalkan P 0,5, persentil ke P, yaitu X 0,5 sama dengan 0,5. Lalu dicari C kuadratnya 0,25. Ya, sehingga di sini variansinya adalah 0,25 per N. Lalu transformasi Zn-nya itu urutan ke K min mu 0,5 per sigma ya, akar N per 0,5. Ini akan berdistribusi Z 0 normal 0,1. Ya, ini bisa dibuktikan dengan transformasi ya. Transformasinya Z sama dengan ini, dia merupakan inverse dari transformasi ini dengan Jacobian berakar N. Jadi dapat dicari fungsi kumulatif untuk Z-nya seperti ini. Di sini mencari limit
dari fungsi kumulatifnya itu mendekati 1/2 pi untuk n menuju tak hingga. E pangkat min Z kuadrat per 2 itu adalah momen dari fungsi pembangkit normal ya, sehingga ZE-nya itu memiliki limit distribusi normal baku. Sifat-sifat dari kekonvergenan stokastik. Jadi tadi sudah dijelaskan istilah kekonvergenan stokastik. Kemudian di sini, ini adalah ciri-ciri kekonvergenan stokastik. Misalkan 76, teorema 761, barisan Y1, Y2, dan seterusnya. Konvergen stokastik ke C, jika hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar 0, limit peluang mutlak dari Jn min C lebih kecil epsilon, itu sama dengan 1. Ya, berarti di sini Jn-nya itu di antara selang C plus epsilon sampai C minus epsilon. Seperti ini. Ini Jn-nya ya. Peluang Jn di sini itu sama dengan 1. Itu dikatakan Jn konvergen stokastik ke C. Ini adalah suatu C-nya itu pusat dari interval. Di sini adalah C min epsilon. Di sini C plus epsilon. Jadi peluang Y di antara ini, peluangnya sama dengan 1 untuk N menuju tak hingga. Itu dikatakan konvergen stokastik ke C. Jadi kalau ada distribusi limit atau degenerate distribusinya misalkan di C1, maka peluang Y di sekitar C tersebut adalah 1. Barisan peubah acak yang memenuhi teorema 761 dikatakan convergent in probability pada konstanta J. Jadi Yn, P di sini, P convergent probability pada konstanta J. Ini contoh dari 732 ada Bernoulli of large number menggunakan pendekatan momen. Di sini ditentukan P topi untuk N menuju tak hingga. Maka di sini ekspektasi dari Pn topi sama dengan P. Variasi dari Pn topi untuk Bernoulli, N yang menuju tak hingga sama dengan PQ per N. Sehingga di sini P untuk Pn topi P lebih kecil epsilon, lebih besar sama dengan 1 min PQ per epsilon kuadrat per N. Law of large number. Hukum bilangan besar. Limit N menuju tak hingga dari peluang Pn topi min P lebih kecil epsilon sama dengan 1. Iya, jadi Pn topi itu tadi adalah proporsi sukses dari sampel. Jadi kalau proporsi sukses N-nya menuju tak hingga, maka proporsi suksesnya ini limitnya akan mendekati peluang sukses yang sebenarnya. Ini dikatakan dengan teorema law of large number. Teorema 762, jika X1 Xn sebuah peubah acak dari distribusi dengan min berhingga dan variansi sigma kuadrat, maka barisan min sampel akan konvergen ke peluang mu. Jadi min sampel itu sama dengan X bar ya. X bar untuk jumlah amatannya sebanyak N. Jadi Xn bar.
Xn bar akan convergent probability pada mu. Jadi kalau kita mengambil sampel dan mencari rata-rata sampelnya untuk n menuju tak hingga, dia akan convergent probability ke mu atau parameter populasi, mean dari populasi. Teorema 763, Zn sama dengan akar n kali Zn itu transformasi ya, transformasi dari Yn. Transformasinya adalah akar n kali Yn min m per c. M dan c-nya tadi adalah mu dan c per akar n itu adalah standar deviasi. Ini akan konvergen distribusi. Konvergen distribusinya akan konvergen ke Z. Z-nya berdistribusi normal 0,1, maka di sini Yn akan konvergen probabilistik ke N, di mana M-nya adalah mu. Jadi kalau ada transformasi akar N kali Yn min M per C, maka Yn akan konvergen probability ke M. Ya, ini dari contoh-contoh sebelumnya. Untuk X urutan ke K akan konvergen probability ke X 0,5 dengan K per N ke 0,5. Ini teorema limit yang tambahan ya. Definisi 771 convergent probability. Barisan bilangan acak Yn dikatakan convergent probability ke Y. Jadi dicari limitnya ya. Limit peluang Yn min Y lebih kecil epsilon sama dengan 1. Ini ditulis Yn convergent probability ke Y. Ya, tadi sudah dijelaskan untuk transformasi, maka di sini juga akan mirip ya. Jadi Yn itu di antara Y plus epsilon, Y minus epsilon sampai Y plus epsilon. Itu akan memiliki untuk N menuju tak hingga, maka limit peluangnya akan sama dengan 1. Teorema 771 untuk barisan perubahan acak Yn konvergen probability ke Y, maka Yn konvergen distribusi ke Y. Untuk Y sama dengan C, maka distribusi limitnya adalah degenerate distribution, yaitu peluang Y sama dengan C sama dengan 1. Ya, sudah dijelaskan di belakang, dan ini penjelasan-penjelasan dari degenerate distribution menunjukkan bahwa peluang Y di titik C sama dengan 1. Jadi menggunakan fungsi kumulatif ya. Jika Yn konvergen probability ke C, maka fungsi GY akan continue pada C. Jadi jika Yn konvergen probability ke C, maka GYN akan konvergen probability ke GC. Teorema 773 di sini kombinasi dua barisan peubah acak. Jika Xn dan Yn dua barisan peubah acak, sehingga Xn konvergen probability ke C, Yn konvergen probability ke D, maka ini kombinasi dua peubah acak AXN plus BYN konvergen probability ke AC plus BD. Xn kali Yn konvergen probability ke CD. Xn per C konvergen probability ke 1 jika C tidak sama dengan 0. Seper Xn konvergen probability ke seper C.
Jika peluang XN tidak sama dengan 0, sama dengan 1. Untuk NC tidak sama dengan 0. Akar XN, confidence probability ke akar J, jika peluang XN lebih besar sama dengan 0, sama dengan 1. Ya, ini contohnya, misalkan Y binomial NP, maka proporsi sampel, yaitu Y per N, akan confidence probability ke P. Maka dapat diperoleh perkalian proporsi sampel kali P, proporsi Q sampel akan confidence probability ke P kali 1 min P. Teorema berikut ini sangat membantu dalam menentukan distribusi limit. Teorema Slutsky's theorem. Jika ada dua barisan peubah ajak Xn dan Yn, sehingga Xn convergent probability ke C, Yn convergent probability ke Y. Ya, ini Xn plus Yn convergent distribusi ke C plus Y. Yang satu convergent probability, yang satu convergent distribusi. Di sini Xn plus Yn, kita menentukan limit distribusi ya. Distribusi limitnya adalah C plus Y. Xn kali Yn, distribusi limitnya adalah CY. Yn per Xn, distribusi limitnya adalah Y per C, jika C tidak sama dengan 0. Ini ada dua buah barisan peubah ajak untuk membantu menentukan distribusi limit dari kombinasi dua barisan itu. Ini contohnya, XI binomial 1, P, maka diketahui transformasi dari P topi min P per standar deviasinya akan memiliki konvergen distribusi ke Z ya. P topi min mu per sigma, normal 01. Dan juga P topi kali Q topi, convergent probability ke P kali 1 min P. Sehingga di sini convergent probability dibagi dengan convergent distribusi. Ini bisa dicari convergent ke Z, N01. Jadi P kali 1 min P, ini convergent probability ke P kali 1 min P ya. Ini dibagi dengan P kali 1 min P pangkat setengah. Ini akan konvergen distribusi ke, ini akan menghasilkan P topi min P per ini akan konvergen distribusi ke Z, normal 01. Nah ini nanti digunakan untuk biasanya untuk uji hipotesis ya. Hipotesis ini jika P diketahui P topi min P per standar deviasinya akan berdistribusi normal. Kita bisa mencari peluangnya atau menguji hipotesis. Sangat bermanfaat dari teorema-teorema tentang distribusi limit ini. Jika Yn konvergen distribusi ke Y, untuk fungsi kontinu GY, maka GYN konvergen distribusi ke GY. Jadi ini YN barisannya distribusi, limit distribusi ke Y. Maka GYN juga akan memiliki distribusi limit GY. Teorema 776, jika akar N kali YN min M per C, limit distribusinya Z, ini transformasi. Y memiliki turunan tidak 0, Y sama dengan M, B aksen M tidak sama dengan 0, maka
transformasi akar N KYN min KM per mutlak C K aksen M distribusi Z. Tunggu sebentar. Dari transformasi akar N, YN min M per C, limit distribusinya Z, kemudian GY ini memiliki turunan tak nol, GY sama dengan M, maka transformasi akar N, GYN tadi memiliki limit distribusi GY ya, min G pada M per mutlak C, G aksen M, akan berdistribusi limit ke Z. Ini kombinasinya akan bisa semakin kompleks ya. YN berdistribusi normal M C kuadrat per N ya. Tadi asimtotik normal. Maka GYN, jadi jika YN berdistribusi normal, asimtotik normal, mu-nya adalah M variansinya C kuadrat per N, seperti di atas. Maka GYN, fungsi dari barisan YN ini akan berdistribusi asimtotik normal, mu-nya adalah GM, variansinya adalah C kuadrat, G aksen M kuadrat per N. Ini akan sama dengan rumus pada subbab 2.4. Ya. Jadi ini central limit theorem untuk mean sample. Jadi dari transformasi dari mean sample mengatakan itu transformasi X bar min mu per sigma per akar N akan memiliki distribusi limit Z normal 0,1. Jadi untuk N besar, maka Xn bar akan memiliki distribusi limit normal mu sigma kuadrat per N. Ya. Dari aplikasi teorema di sini ya. Nah, ini aplikasi dari di sini normal M C kuadrat per N, berarti di sini X bar berdistribusi normal, M-nya sebagai mu, di sini mu, variansinya adalah C kuadrat per N, atau sigma kuadrat per N. Kemudian juga diketahui dari teorema 776, fungsi dari Xn bar juga berdistribusi asimtotik normal. Sebagai contoh, fungsi dari X bar itu adalah X bar kuadrat. Jika diturunkan terhadap mu, maka menjadi 2 mu. Ya. Xn bar ini memiliki distribusi limit mu. Ya. Maka G aksen mu menjadi 2 mu di sini. Mu-nya adalah Xn bar tadi. Ya. Atau di sini Xn bar kuadrat berdistribusi limit normal mu kuadrat, 2 mu kuadrat sigma kuadrat per N. Ini dari teorema di sini, 773. Ya. Transformasinya adalah ini, teorema 776. GYN-nya tadi adalah Xn bar kuadrat. GM itu adalah distribusi limit dari Xn bar. Xn bar itu distribusi limitnya mu ya. Berarti GM-nya adalah mu. C-nya tadi adalah sigma. Ya, aksen M-nya adalah 2 mu. Jadi tinggal diperoleh di sini. Mu kuadrat. Ini adalah G. Jadi G Xn. G dari Xn bar
akan memiliki distribusi limit di mu ya. Sn bar-nya mu. Berarti di sini di aksen mu, kalau G mu adalah mu kuadrat, maka di aksen mu-nya adalah 2 mu. Ini disubstitusikan ke persamaan di sini. Dm itu adalah mu kuadrat, koma, C kuadratnya tadi sigma kuadrat per N. Jadi di sini kalau digunakan 773, teorema 773, sini Gm-nya adalah mu kuadrat, lalu C kuadratnya itu adalah C kuadrat per N, itu adalah variansi, yaitu sigma kuadrat per N, dan substitusikan di sini G aksen M kuadrat. G aksen M itu 2 mu kuadrat. Sehingga ini Xn kuadrat bar berdistribusi normal mu kuadrat, ini G mu, koma, sini C kuadrat per N kali G aksen mu dikuadratkan. Ini C kuadratnya sigma kuadrat per N. Dan kalian bisa mencari distribusi yang lain dari fungsi X bar. Asalkan diketahui di sini X bar itu memiliki distribusi limit distribusinya adalah mu. Ini mungkin bisa dilewati ya. Asymptotic distribution of extreme order statistic, ini advance, materi advance. Ini juga materi advance. Mungkin ini sudah selesai ya, bab 7. Yang advance ini tidak termasuk dalam perkuliahan atau materi dari Satmat 1. Ini sudah selesai sampai di sini. Insya Allah kita UASnya minggu kedua ya. Nanti akan dijadwalkan lagi. Oke, Bu akhiri dulu Maaf Bu, ya. untuk Oke, ada pertanyaan? cheat sheet, apakah tulis tangan Bu? Apanya? Cheat sheet buat puas Bu? Cheat sheet. Dan boleh ya, kalian siapin aja cheat sheet-nya, tulis tangan. Oke, nanti nunggu pengumuman lagi ya. Baik Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri ya. Izin live ya. Salam. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama.